Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep opor telur yang enak banget. Tadi telurnya sudah aku rebus dulu. Itu tadi ada satu yang telur ayam kampung, lainnya ayam negeri semua. Kita mau kupas ya. Pastikan Fluffy cari telurnya masih seger biar nanti rasanya lebih enak dan dikupas itu jadi lebih gampang. Jadi kalau misalnya Fluffy pakai telur yang masih seger, nanti telurnya itu kayak menul-penul gitu Fluffy. Nah kayak gini licin banget. Sekarang kita mau kupas semuanya. Untuk bahan tambahannya Flavis hari ini aku mau pakai tahu. Ini aku pakai tahu coklat. Ini karena gede-gede banget nih Flavis. Jadi aku potong menjadi 4 bagian. Kalau misalnya Flavis tahunya kecil-kecil atau ukuran sedang, itu nggak usah dipotong juga nggak apa-apa. Potong-potong ini kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Kita mau pakai merica, terus tambahkan juga ada kemiri, kunir, bawang merah, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis bumbunya. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Artinya kecil-kecil aja, Papis. Nanti nggak cepet gosong. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mateng dan juga tanek. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu aromatik lainnya Flavis. Nanti kita mau pakai laos atau lengkuas dan juga kita mau tambahkan godong salam dan juga serainya nggak boleh lali. Kita aduk-aduk lagi, masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar wangi dan juga mateng dan juga sudah pecah minyak ya. Baru sekarang kita akan masukkan telur, tahu-tahunya kita cemplungin semua jadi satu. Kalau sudah, kita akan langsung tambahkan santan. Ini aku pakai santan yang masih seger Flavis. Bagi Flavis yang nggak punya, bisa juga pakai santan yang instan. Terus nanti tambahkan lagi air. Ini kita aduk-aduk, ini nggak boleh pecah Flavis santannya. Apalagi kalau misalnya santan meres sendiri itu lebih gampang pecah dibandingkan santan yang instan. Jadi harus benar-benar diaduk, tapi aduk ya pelan-pelan. Tambahkan lagi gula, garam. Misalnya Flavis mau tambahkan tidak perasa, ya boleh banget biar nanti makin gurih. Kita masak sampai nanti benar-benar bumbunya ngeresep dan juga tanek banget. Kalau sudah, baru nanti kita akan sajikan di meja makan. Ini menu udah cocok banget Flavis. Misalnya Flavis mau maem pakai ketupat ya enak, pakai nasi enak, pakai lontong juga enak banget. Kadang-kadang nih kalau misalnya aku masak sore terus nggak habis, diangetin lagi buat besok sarapan itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bihun goreng yang enak banget. Aku suka banget sama yang bihun goreng. Aku juga suka bikin resepnya yang macam-macam dan caranya juga berbeda-beda. Hari ini aku mau bikin yang versi kalau misalnya Flavis mau bikin dalam jumlah yang banyak. Caranya kayak gini Flavis. Kita siapkan bihunnya, kemudian kita rendam pakai air panas sebentar, nggak usah lama-lama. Yang penting dia udah kayak gini. Ini mau kita saring. Terus kita mau tambahkan minyak goreng, terus tambahkan kecap manisnya di sini sekalian. Kalau sudah, ini mau kita campur rata. Karena kalau kita bikin dalam jumlah banyak, terus ngaduk kecapnya di atas wajan itu kan suka agak susah ya. Makanya kita aduk kecapnya di sini sedikit untuk biar merata dulu sama bihunnya. Ini masih kurang, aku tambahkan lagi sedikit lagi, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bahan-bahan isiannya. Untuk bahan isiannya pagi ini itu komplit Flavis. Ada sayur-sayurannya juga. Untuk sayurannya aku mau pakai kubis. Flavis kalau misalnya mau pakai sayuran lain juga boleh, seperti caisim atau pakcoy itu juga boleh banget. Cuman aku lebih suka kubis ya wis, tak kasih kubis saja. Kalau sudah diiris tipis-tipis kayak gini, kita sisihkan. Terus kita mau tambahkan lagi wortel. Ini wortelnya mau kita potong tipis-tipis juga. Terus nanti kita potong-potong lagi panjang-panjang kayak korek api. Kalau misalnya nanti Flavis malas untuk motong-motong panjang-panjang kayak gini, bisa juga kan ada yang serutan itu juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan juga. Nanti kita mau tambahkan godong bawang ya, biar makin wangi. Misalnya Flavis nanti mau tambahkan ada bakso, ataupun mau sosis, ataupun mau pakai udang,
atau fish cake, fish roll, itu juga boleh banget Flavis, rasanya makin enak lagi. Ini godong bawangnya kita potongnya rodok gede-gede aja kayak gini Flavis. Kalau sudah ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya hari ini. Untuk bikin bihun gorengnya, bumbunya cukup diiris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek. Di sini kita akan siapkan ada bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai yang kecil. Kalau misalnya Flavis pakai yang gede, pakai separuh aja juga nggak apa-apa. Kita irisnya tipis-tipis saja kayak gini. Selain ada bawang bombay, di sini kita juga akan tambahkan lagi ada bawang merahnya. Bawang merah juga kita iris tipis-tipis. Nanti kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris-iris. Nanti kita akan tambahkan cabai atau lombok ya. Ini yang agak banyak Flavis, biar nanti lebih pedes rasanya. Kalau maam kayak gini tuh nggak pedes tuh kurang enak. Jadi kita tambahin lomboknya, nanti pakai lombok yang keriting. Dan juga nanti aku mau tambahkan lombok rawit. Bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka pedes, pakainya yang lombok keriting aja, ataupun pakai lombok merah yang gede, itu juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes ya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau gongsong-gongsong dulu bumbunya sampai nanti wangi. Masukkan terlebih dahulu perbawangannya, ada bawang bombay, bawang merah dan juga bawang putihnya. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi dan rodok kering kayak gini Flavis. Terus kita masukkan perlombokan, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi banget, baru di sini kita akan tambahkan lagi endok atau telur ya. Kita orak-arik. Kalau sudah mateng, kita masukkan sayur-sayurannya. Tadi ada wortel dan juga kubis. Untuk godong bawangnya nanti aja kalau misalnya sudah mau diangkat, dan nanti warnanya tetap cantik. Ini kita masak dulu sayurnya, kita aduk-aduk biarkan nanti sampai rodok layu. Di sini kita tambahkan lagi saus tiram, tambahkan lagi kecap manis, garam, gula dan juga ada penyedap rasa. Kita aduk-aduk biarkan nanti sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru di sini kita akan masukkan bihunnya. Kalau bihunnya udah masuk, kita aduk-aduk lagi. Ini biarkan tercampur rata. Nah, kalau misalnya caranya kayak gini Flavis, ini masak bihunnya itu jadi lebih mudah. Kita aduk-aduk, kita gongsong-gongsong. Nanti kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan masukkan godong bawangnya. Kalau godong bawangnya udah masuk, dah masaknya nggak usah lama-lama Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Ini tinggal kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis. Kita maem pakai bihun aja digadoin gini, ini enak banget. Tapi kalau aku nanti mau pakai untuk lauk, jadi nanti maknya pakai bihun goreng, terus tambahkan ayam goreng, wah enak banget. Atau misalnya Flavis nanti mau bikin nasi uduk, pakai ini, lauknya boleh. Ataupun nasi kuning juga lauknya pakai ini, boleh banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan godong butin yang enak banget. Jangan godong butin itu artinya daun singkong yang nanti kita masak pakai kuah santan, rasanya enak, gurih. Wah, cocok banget kita maam pakai tape bacem ataupun nanti pakai ikan asin. Kita siapkan dulu air mendidih, terus habis itu kita mau rebus dulu daun singkongnya sampai nanti empuk. Kalau sudah empuk, kita angkat, nanti kita bilas pakai air dingin atau air biasa juga boleh. Kemudian kita peres. Kalau sudah diperes, ini mau kita potong-potong kecil-kecil aja kayak gini Flavis, biar nanti dimaamnya lebih gampang. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau dipotong pakai gunting boleh ataupun pakai pisau juga boleh banget. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisakan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita hari ini nggak pakai yang neko-neko banget. Di sini cuma ada lombok. Terus di sini aku juga mau tambahkan kemiri, kunir, bawang merah, dan juga bawang putih. Dah ini aja Flavis. Lomboknya aku juga pakai yang merah keriting, boleh juga pakai yang merah besar, nggak apa-apa. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya.
Kalau sudah halus, sekarang kita angkat. Kita siapkan wajan ya, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini mau kita tumis dulu bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita aduk-aduk, apinya kecil aja, kita masak sampai nanti, kalau aku bilang tuh pecah minyak pelapis. Jadi benar-benar tanek, mateng, dan aromanya juga wangi. Kalau sudah, kita akan masukkan daun singkong yang tadi sudah kita rebus dan kita potong-potong, aduk-aduk, biarkan tercampur rata. Sekarang kita akan tambahkan lagi, atau kita akan masukkan air dulu, santannya nanti belakangan aja pelapis. Kita masak dulu dengan air sampai nanti bumbunya ngeresep, baru kita akan masukin santannya. Nah, ini biarkan nanti kuahnya juga udah rodok susut. Nah, di sini nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Hari ini aku pakai gula pasir pelapis, karena gula Jawanya lagi habis. Kalau misalnya pelapis di rumah ada gula yang Jawa, boleh pakai gula yang Jawa aja, rasanya enak, lebih masuk untuk masakan yang kayak gini pelapis. Sekarang kita akan masukkan santan. Ini santannya tadi aku meres sendiri pelapis, jadi lebih seger, lebih fresh, rasanya juga lebih enak. Tapi kalau misalnya pelapis nggak punya santan yang diperes sendiri, bisa juga pakai santan instan, terus nanti ditambahkan air juga nggak apa-apa. Nah, ini mau kita masak sampai nanti bener-bener tanek, enak, dan juga udah gurih banget. Sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Aku suka banget kalau Mak Amin itu pakai tempe bacem. Terima kasih banyak guys sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan goreng. Nanti kita juga mau pakai sambal kecap yang enak. Jadi ikannya berempah, dan juga nanti sambal kecap itu yang manis, legit, dan juga pedes seger. Apalagi hari ini kita mau pakai ikan bawal Flavis. Ini aku pakai bawal yang hitam ya. Flavis bisa juga misalnya mau pakai bawal putih ya boleh. Atau misalnya Flavis mau pakai ikan jenis lain sesuai dengan seleranya Flavis di rumah boleh, kan banyak banget macam-macam ikan ya. Flavis bisa pilih aja mau ikan yang mana, mau ikan gurame juga boleh banget, nila ataupun mujair ya boleh. Nah, ini ikannya tadi sudah aku bersihkan, terus aku garit-garit ya biar nanti bumbunya ngeresep. Sekarang kita bikin bumbu halusnya, ada kemiri, bawang putih, ada jahe, ada kuning. Ini tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Boleh juga misalnya Flavis mau ulek ya nggak apa-apa. Kalau sudah, ini mau kita marinasi ikannya pakai bumbunya, tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kita mau marinasi ikan, jangan lupa dibalik-balik di bagian perut-perutnya juga dimasukin bumbunya Flavis. Kalau misalnya nanti sudah selesai dimarinasin, tadi aku marinasinya kurang lebih 15 menit aja udah cukup ya. Kalau sudah, ini mau kita goreng Flavis. Sudah siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, baru nanti kita akan masukkan ikannya. Nah, ini baliknya nggak usah sering-sering nih, biasanya cuma 1-2 kali balik aja udah cukup. Jadi kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, baru nanti kita balik lagi. Begitu kalau misalnya sudah agak kering lagi, baru nanti kita balik terus kita angkat. Ini kita goreng karena ikannya gede-gede banget. Tadi 1 kilo aku beli, ini itu cuma 4, jadi aku gorengnya satu persatu aja kayak gini. Nanti lebih cepat matangnya juga. Ini karena udah selesai kita goreng. Ini cantik banget dan juga udah gurih banget, enak banget rasanya. Sekarang biar lebih lengkap lagi kita mau bikin sambal kecapnya. Aku mau pakai cabenya, cabai 2 macam nih. Ada yang merah dan juga ada yang hijau yang rawit biar nanti makin pedes lagi. Kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau sudah, kita akan tambahkan lagi berambang. Aku suka banget kalau sambal kecap itu harus ada berambang, irisan berambangnya ya. Nanti kita tambahkan juga ada tomat. Jadi bukan cuma nanti rasanya pedes, tapi juga ada rasa segernya Flavis. Makanya suka tak tambahin tomat juga. Boleh tomat hijau ataupun tomat merah kayak gini ya nggak apa-apa. Kalau semuanya sudah dipotong-potong, ini kita masukkan ke dalam wadah. Terus kita mau tambahkan kecap manis. Kalau untuk sambal kecapan tuh paling enak kecapnya itu bisa pakai kecap kencana kayak aku pakai, ataupun misalnya Flavis mau pakai kecap nasional itu juga enak banget. Itu kecap-kecap yang nggak terlalu pekat ya, tapi rasanya itu enak gitu. Nah, sekarang kita mau aduk-aduk. Kita akan siapkan di meja makan. Ini udah enak banget, tadi ikannya udah jadi, sambalnya juga udah jadi. Ini udah jadi menu yang cocok banget untuk makan siang hari ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan rebung yang enak banget. Sajane ini lagi nggak musim rebung Flavis, tapi kok di pasar ada yang jual rebung, terus aku langsung beli. Terus ini sudah dipotong-potong dari sananya Fluffy, jadi nggak perlu dipotong-potong lagi. Ini nanti kita cuci bersih, kalau sudah dicuci terus kita rebus. Sekarang kita sisihkan dulu, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya pelapis. Kita mau pakai bumbu simpel-simpel aja ya. Kita cuma mau pakai lombok. Lomboknya ini aku tambahkan lombok rawit biar nanti tambah pedes. Kalau yang nggak suka pedes ya wis pakainya lombok keriting ataupun lombok merah yang gede ya nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan lagi bawang merah, terus ada bawang putihnya juga. Nanti kita akan tambahkan lagi tomat sedikit aja supaya nanti lebih seger. Dan juga nanti kita tambahkan godong bawang biar nanti makin wangi dan juga warnanya juga makin cantik. Gak usah banyak-banyak, godong bawangnya satu aja udah cukup. Terus kita potong-potong. Potong-potongnya boleh panjang-panjang ataupun mau serong-serong ya boleh, mau buntir-buntir juga boleh. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Terus kita mau rebus rebungnya. Tadi sudah aku siapkan air, terus sudah aku rebus dan sudah mendidih. Kita masukkan rebungnya, kita rebus, biarkan nanti kita tutup dulu terus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Nah, ini sudah matang rebungnya. Nah, ini kenapa direbus dulu supaya nanti kayak getah-getahnya, terus aroma-aroma yang nggak enaknya tuh hilang Flavis. Apalagi kalau misalnya kayak dulu waktu aku tinggal di Jakarta, kalau beli rebung di pasar tuh suka ada bau-baunya ya. Nah, ini kalau misalnya direbus dulu sebelum dimasak itu nanti akan berkurang baunya. Sekarang kita mau tumis dulu bumbu-bumbunya, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita mau masukkan lomboknya. Kita tumis-tumis lagi, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering, baru di sini kita akan masukkan rebung yang sudah tadi kita rebus. Kalau sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Nanti kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai gula, garam, dan juga sedikit penyedap rasa. Gulanya aku pakai gula Jawa Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak ada ya udah pakainya gula pasir sedikit juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah, kita masak sampai nanti benar-benar enak, tanek, dan juga mateng. Pokoknya masak apa aja yang penting tanek, itu nanti enak dan juga nggak gampang basi. Misalnya masaknya pagi, dimaamnya sore itu nggak apa-apa Flavis. Kalau sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan tomat dan juga godong bawangnya. Nah, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal digoseng-goseng sebentar. Nah, ini udah siap kita sajikan di meja. Rasanya enak, gurih, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Kita siapkan dulu ayamnya ya. Aku pakai bagian paha atas, terus aku potong-potong. Fluffy bisa pakai bagian lain, misalnya paha bentungnya boleh, ataupun sayap juga boleh, dada juga boleh. Yang penting nanti motongnya jangan kegedean ya. Sekarang kita siapkan tuh bumbu marinasinya. Kita mau pakai bawang putih, terus ada kemiri, terus juga kita pakai kunir ya. Kita haluskan. Di sini kita tambahkan lagi garam dan juga sedikit air biar nanti nggak terlalu pekat. Nah, ini kita bolak-balik, aduk-aduk. Nanti kita akan marinasi kurang lebih 15 menit aja udah cukup, karena tadi kita potongnya kan kecil-kecil, jadi cepat ngeresepnya. Sambil menunggu dimarinasi, sekarang kita mau siapkan untuk bumbu-bumbu irisnya Flavis. Kita siapkan bawang bombay. Bawang bombaynya kita iris kasar aja kayak gini. Terus jangan lupa kita kopek-kopek atau kita lepasin biar nanti pada saat ditumis tuh nggak nempel. Nanti kita juga siapkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai tomat biar nanti rasanya itu lebih seger lagi. Untuk tomatnya kita iris kasar aja kayak gini. Terus aku mau tambahkan lomboknya aku pakai yang rawit biar nanti makin pedas. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, pakainya yang lombok merah gede atau lombok merah keriting, atau misalnya Flavis mau tambahkan ada paprika di rumah boleh. Cuman kalau tempat Flavis Kasih nyari paprika itu susah, maklum di desa itu jarang ada yang jual paprika Flavis.
Di sini kita siapkan juga ada bawang merah, terus ada bawang putih, kita iris-iris ya. Nanti aku mau tambahkan lagi godong seledri. Flawis bisa gantiin, misalnya mau pakai godong bawang boleh, ataupun Flawis misalnya mau pakai daun kemangi ya boleh, itu juga enak banget. Kita iris-iris, kalau sudah diiris-iris kita sisihkan. Kita mau tengok ayam sudah tadi kita marinasi. Nah ini ayamnya mau kita tambahkan lagi tepung tapioka ya. Kalau misalnya Flawis mau tambahkan tepung maizena juga boleh. Kita aduk-aduk biarkan nanti tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata baru nanti kita akan goreng. Nah fungsinya tepung ini biar nanti ayamnya itu luarnya garing tapi dalamnya itu lembut. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas kita mau masukkan ayamnya. Ini walaupun nggak diungkep dulu tetap mateng, enak dan juga empuk karena tadi kita juga motongnya kecil-kecil. Jadi cepat matengnya. Jangan lupa sekali dibolak-balik biar nanti matengnya merata. Kalau nanti misalnya sudah agak kering, warnanya juga sudah cantik banget, sudah kecoklatan ya, itu tandanya sudah matang. Nah seperti ini Flawis, ini luarnya garing tapi dalamnya tuh lembut banget, juicy. Kalau mau ngomongnya juicy, kita angkat. Kalau sudah nanti kita akan goreng lagi sisa ayam. Nah cara gorengnya juga sama seperti tadi, tinggal kita masukkan ke dalam wajan. Jangan lupa sekali dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau sudah merata, warna juga udah cantik, udah kecoklatan kayak gini, kita sisihkan. Kita mau tumis bumbu-bumbu ya, tadi ada lombok, bawang, brambang. Kita aduk-aduk biarkan sampai wangi banget. Kalau sudah wangi, masukkan bawang bombaynya, aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan lagi, aku mau pakai sedikit kaldu bubuk dan juga ada gula pasir. Nanti tambahkan juga ada kecap manis ya. Kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita akan masukkan tomatnya. Kalau tomat udah masuk, aduk dulu sebentar, terus kita masukkan ayamnya. Kalau ayamnya udah masuk, tinggal digosreng aja. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, sebentar aja juga udah cukup. Ini warnanya cantik banget, aromanya wangi, rasanya juga enak, gurih dan juga ada sedikit manisnya. Ini udah cocok banget kita sajikan di meja makan. Kalau misalnya nanti udah mau diangkat, masukkan godong seledrinya, jangan lupa. Aduk-aduk, siap kita sajikan. Ini untuk lauk sarapan udah enak banget, lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flawis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep makaroni yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan dulu makaroninya ya. Setelah ini kita merebus, kita siapkan air. Nih tadi sudah tak nyalain kompor, itu sudah mendidih. Ini kita masukkan makaroninya, kita masak sampai nanti makaroninya itu udah empuk, tapi jangan sampai yang empuk banget. Ini kurang lebihnya kayak gini aja. Ini nanti kita tiriskan, kemudian siram pakai air dingin. Kalau sudah, ini mau kita siapkan untuk bahan isiannya. Kita di sini mau pakai dada ayam Flawis. Bisa Flawis mau pakai bagian paha juga boleh. Yang penting ini mau kita cincang ya. Flawis bisa cincangnya manual kayak aku hari ini, ataupun misalnya Flawis mau pakai chopper juga boleh. Kalau misalnya Flawis beli daging giling ayamnya yang di supermarket itu yang sudah digiling itu juga boleh banget. Oh ya Flawis, selain dada ayam atau daging ayamnya, kalau misalnya Flawis punya daging sapi mau diganti pakai daging sapi giling juga boleh banget, nggak apa-apa. Ini kita cincang-cincang. Kalau sudah selesai kita cincang, kita akan masukkan dulu dalam wadah. Terus kita akan siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau tambahkan sayuran. Untuk sayurannya aku mau pakai wortel Flawis. Ini wortelnya kita potong-potong. Ini kita potong bunder-bunder dulu, kemudian mau kita potong kecil-kecil aja, kayak kotak-kotak gitu Flawis, biar nanti lebih gampang untuk dimaemnya. Nanti selain ada wortel, aku juga mau tambahkan bahan lain. Aku mau pakai daun seledri Flawis, tuh bikin aromanya nanti makin wangi dan enak gitu. Ini kita potong kecil-kecil juga. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya kita mau pakai tomat, bawang bombay, jahe, bawang merah, bawang putih. Terus kita mau tambahkan lagi ada cabai merah keriting. Boleh juga pakai cabai yang gede kalau kita nggak mau terlalu pedas.
Terus tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis bumbunya sampai nanti mateng, tanek dan juga wangi. Pokoknya bumbunya itu nggak boleh bau langu, Flavis, harus benar-benar tanek. Nah, ini sudah wangi, kita akan masukkan daging ayam cincangnya tadi. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti ayamnya itu mateng dan udah berubah warna kayak gini. Kalau sudah, di sini kita akan masukkan wortelnya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti wortelnya sudah empuk, kita akan masukkan makaroninya yang tadi sudah kita rebus dan sudah kita tiriskan ya. Kita aduk-aduk. Nah, ini kan terlalu pekat, Flavis. Ini mau kita tambahkan lagi air sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus kita mau tambahkan juga untuk bumbu-bumbu lainnya. Untuk bumbu-bumbu lainnya di sini kita mau pakai kecap manis dikit aja kecap manisnya. Terus tambahkan lagi saus tiram, kemudian tambahkan lagi garam, gula pasir sedikit dan juga penyedap rasa sedikit. Kita aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama, tinggal diaduk-aduk sebentar, biarkan bumbunya merata dan juga ngeresep. Kalau sudah mau diangkat, kita masukkan seledrinya. Kalau seledri udah masuk, dah tinggal diaduk-aduk, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget, dimaem kayak gini aja tuh enak banget, Flavis. Cuman kalau lidahku tuh nih lidah deso, Flavis. Jadi maem kayak gini tuh pakai nasi, makanya suka diketawain sama anak sama suami. Lidahnya lidah deso, maem kayak gini pakai nasi, tapi enak banget. Terus banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng buncis yang enak banget. Ini resep masakan yang simple, cuma cemplang-cemplung aja mateng tapi rasanya enak. Kita siapkan dulu buncis. Kemudian ini tadi bagian ujungnya sudah aku buang, terus kita potong-potong. Boleh motong-motongnya kecil-kecil kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau agak potong panjang-panjang juga boleh banget. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Sekarang kita siapkan untuk bahan tambahannya. Aku mau pakai jamur. Flavis bisa pakai jamur apa aja. Aku pakai jamur tiram, bisa pakai jamur kancing atau jamur itu yang shiitake, itu juga boleh banget. Nah, ini jamurnya kita potek atau kita belah-belah atau kita suwir-suwir. Nah, nanti kita cuci bersih. Biasanya kalau aku untuk ngilangin bau agak langunya itu kadang suka pakai air hangat, terus direndam sebentar, habis itu kita peres. Atau juga misalnya Flavis mau pakai air dingin, pakai air biasa, maksudnya juga boleh. Tinggal disiram, terus nanti diperes, disiram lagi, diperes lagi 2-3 kali, itu nanti nggak bau lagi. Sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya kita mau pakai cabai. Ini cabainya aku mau pakai cabai rawit, terus juga cabai gede. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, boleh pakai cabainya yang gede aja. Nah, sekarang kita siapkan juga untuk bawangnya. Kita pakai bawang merah dan juga nanti kita pakai bawang putih. Ini cukup kita iris-iris aja kayak gini, Flavis. Dah, ini aja bumbunya, nggak perlu neko-neko. Cuma lombok, brambang, bawang yang seadanya di rumah aja. Kalau sudah kita sisihkan, terus mau kita tumis. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita mau tumis bumbu-bumbunya. Masukkan terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya, aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi banget dan juga sudah agak kering. Baru di sini kita akan masukkan lomboknya atau cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan buncisnya. Jamur-jamurnya tadi juga tak masukkan sekalian. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau tambahkan garam, penyedap rasa. Kalau misalnya mau tambahkan gula sedikit, boleh pakai gula Jawa ataupun pakai gula pasir ya boleh. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama, Flavis, biar nanti warnanya tetap cantik banget.
dan juga masih krius-krius. Aku sukanya yang kalau sayur itu masih krius-krius kayak gini Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis sukanya yang lebih empuk juga nggak apa-apa, nanti dimasaknya lebih lamaan dikit. Nah, seperti ini aja. Nih warnanya udah cantik banget, aromanya juga udah wangi. Senajan pakai bumbu yang seadanya, tapi rasanya itu enak banget. Cocok untuk lauk sarapan, lauk makan siang ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikas mau bikin resep sambal ikan asin yang enak banget. Untuk ikan asinnya di sini aku pakai ikan asin layur Flavis. Kalau misalnya Flavis mau pakai ikan jenis lain, ikan asin jenis lain maksudnya juga boleh. Ikan gabus ataupun pakai teri juga boleh, ikan asin jambal ataupun peda ataupun tipis bunder itu apa namanya aku lali. Banyak banget ya Mas apa namanya jenis ikan asin, nanti Flavis bisa pilih sesuai dengan selernya Flavis. Ini karena aku pakainya ikan layur dan panjang-panjang, ini aku mau potong-potong terus bagian perutnya ini mau tak buang aja. Setelah ini kita cuci pakai air dingin bilas sampai beberapa kali. Sekarang kita siapkan untuk bumbu sambalnya, ada bawang, brambang dan juga ada lombok. Ini mau kita giling ya. Udah selesai digiling, ini mau kita sisihkan dulu. Terus setelah ini kita mau tambahkan lagi tomat Flavis. Nih tomatnya mau kita iris-iris aja. Kalau misalnya Flavis mau pakai tomat yang hijau boleh, tomat yang merah juga boleh, nggak apa-apa. Kita iris tipis-tipis. Kalau sudah diiris-iris kita sisihkan. Terus kita mau goreng ikan asin yang sudah tadi kita cuci bersih. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan masukkan ikannya. Terus supaya nanti goreng ikan asin nggak terlalu meletup-meletup, tuh aku taburin tepung terigu sedikit, ataupun misalnya Flavis mau taburin tepung beras itu juga boleh banget. Kemudian sekarang kita balik, kalau misalnya sudah agak kering, ini mau kita angkat Flavis. Terus kita akan goreng lagi sisa ikan asinnya tadi. Kalau sudah semuanya digoreng, nanti kita mau tumis bahan sambalnya tadi pakai minyak bekas goreng ikannya ini. Sekarang kita masukkan, terus jangan lupa apinya nanti agak dikecilin. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti agak layu. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi tomatnya. Kita aduk-aduk, tambahkan, aku pakai sedikit kaldu bubuk dan juga sedikit gula ya. Nah ini nggak aku tambahkan garam lagi karena ikan asinnya tadi walaupun sudah kita cuci pakai air dingin, tapi kan masih tetap ada rasa asinnya. Terus tadi kaldu bubuknya juga aku pakai ada rasa sedikit asinnya, jadi nggak perlu tambahkan garam lagi. Kita aduk-aduk sebentar dan masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, seperti ini aja. Ini udah warnanya cantik banget, aromanya wangi. Dan ini enak banget kita sajikan di meja makan nggak pakai nasi. Terus ada sayur asem, wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikas hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikas mau bikin resep sayur lodeh yang enak banget. Tapi hari ini kita mau pakai bumbunya cuma diiris, jadi versinya lebih simple. Dan rasanya juga tetap enak banget. Kita siapkan untuk bahan sayurannya, aku mau pakai buncis. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pakai buncis juga bisa diganti kacang panjang ya nggak apa-apa Flavis. Kita potong-potong kecil-kecil aja biar nanti lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bahan lainnya, aku mau pakai tempe. Ini mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh kotak-kotak. Nanti juga kita mau tambahkan tahu. Jadi sayurannya itu lengkap menu hari ini, nggak perlu lauk lain lagi karena udah ada sayurnya, udah ada tempe tahunya. Paling nanti kalau misalnya Flavis mau tinggal bikin dok dadar, itu udah enak banget. Untuk tahunya aku pakai tahu kuning Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu kuning juga bisa diganti pakai tahu yang coklat, itu juga nggak apa-apa. Kita sisihkan, kemudian kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple dan cuman diiris-iris aja untuk sayur lodeh kali ini. Kita mau siapkan brambang atau bawang merahnya. Terus kita juga mau tambahkan lagi bawang putih. Terus kita juga mau tambahkan lagi lombok-lombokan.
Kalau misalnya nanti Flavis mau pedes sayur lodehnya, boleh tambahkan lombok rawit sesuai dengan selera Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka pedes, pakainya lombok yang gede aja, gede merah ataupun gede hijau ataupun keriting ya nggak apa-apa, itu kan nanti nggak terlalu pedes banget. Nah kalau aku sukanya tuh pedes, jadi tak tambahin lombok rawit yang agak banyak. Ini lomboknya udah selesai kita potong-potong. Nanti kita akan tambahkan juga ada godong salam dan juga laos ya. Ini laosnya boleh digeprek ataupun mau diiris-iris boleh. Terus tambahkan juga godong salam biar nanti makin wangi. Semua bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong-gongsong bumbunya. Masukkan bawang berambangnya. Kalau sudah agak layu, baru masukkan lombok. Ini lombok yang kita masukin yang rawit dulu aja. Hijaunya nanti kalau misalnya udah mau diangkat masakannya, biar nanti warnanya lebih cantik Flavis. Ini kita masukkan juga laos dan juga salamnya. Sekarang kita akan masukkan tempe dan juga tahunya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tempe tahunya tercampur dengan bumbu dulu dan juga udah agak kegongsong dulu. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Untuk santannya tadi aku meras sendiri Flavis, jadi santannya masih seger banget. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya santan untuk diperes kayak gini, boleh juga pakai santan instan, terus nanti tambahkan air. Sini kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa. Kita aduk-aduk, jangan sampai nanti santannya pecah, jadi apinya kecil dan juga sering diaduk. Kalau misalnya santannya udah tanek, baru nanti kita akan masukkan buncisnya. Karena buncis sebentar banget matang Flavis, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kalau misalnya buncisnya udah masuk, aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih, kita masukkan lombok hijaunya. Nah, lombok hijaunya sengaja aku masukkan di akhir masakan karena biar warnanya tetap cantik. Nah ini udah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan Kasih. Hari ini Flavikasi mau masak cumi yang enak banget. Nanti kita mau bikin cumi lombok hijau. Kita siapkan dulu cuminya. Tadi sudah aku bersihkan dan juga sudah aku potong-potong. Potong-potongnya boleh bulat-bulat kayak gini ataupun mau digarit-garit agak panjang itu juga boleh banget. Nah ini kalau misalnya nanti Flavis masak cumi, pastikan cuminya tuh masih seger Flavis. Jadi nanti dimasaknya tuh enak. Kalau misalnya cuminya udah ngelembreh-ngelembreh gitu, terus baunya juga sudah nggak enak, itu rasanya mau dimasak apa aja itu nggak enak Flavis kalau cuminya tuh nggak seger. Nah sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai lombok hijaunya yang banyak Flavis. Kita potong-potong, terus juga aku mau tambahkan lagi lombok rawit biar nanti makin pedes. Lombok rawitnya juga kita potong-potong, terus di sini kita tambahkan juga ada bawang merah. Bawang merahnya kita potong-potong, tambahkan juga nanti ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita potong-potong. Kalau sudah, nanti kita tambahkan tomat hijau Flavis. Tomat hijaunya aku pakainya agak banyak biar nanti lebih seger. Tomat hijaunya kita potong-potong juga, potong-potongnya boleh kotak-kotak ataupun mau miring kayak tipis kayak gini ya boleh. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, terus kita tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu cuminya. Goreng nggak usah lama-lama, jadi begitu minyak udah panas, masukin cuminya, aduk-aduk. Nanti kan cuminya agak kaku gitu Flavis, nah itu tandanya sudah selesai kita goreng, karena kelamaan nanti malah cuminya jadi alot. Nah seperti ini aja, ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Kita akan masukkan terlebih dahulu bawang merah, bawang putihnya kita akan gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget dan juga sudah agak layu. Baru nanti kita masukkan lomboknya, ini lombok rawit, lombok hijaunya kita masukkan jadi satu semuanya. Kita aduk-aduk lagi, kalau sudah agak layu,
Baru di sini kita akan masukkan cumi tadi sudah kita goreng sebentar. Di sini kita tambahkan lagi kecap manis, terus tambahkan lagi saus tiram, terus tambahkan garam, gula, dan juga penyedap rasa. Tambahkan tomat tadi sudah kita potong-potong ya. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama Flavis. Tinggal diaduk-aduk sebentar. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi. Nanti ada tepung maizena sedikit terus dilarutkan dengan air. Ini biar nanti kuahnya itu rodok kental gitu Flavis. Nah, ini kita siramkan larutan tepung maizenanya, aduk-aduk sebentar, tinggal tunggu mendidih, dah ini siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Buat kalian suka dan mencobanya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.